Salam saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kekasih-kasih Kristus, dimanapun berada, dimana kita sebagai orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita tahu bahwa mendengarkan firman Tuhan dan terus belajar mengenal firman Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan kita sebagai orang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, walaupun begitu banyak tugas pekerjaan yang kita lakukan dalam setiap hari, tetapi ada yang paling terutama, yaitu firman Tuhan yang menjadi dasar daripada iman kita. Sehingga saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saya mengajak kita, khususnya anak muda, agar terus belajar. Mendengarkan firman Tuhan adalah salah satu sarana supaya kita bisa memahami itu firman Allah, supaya kita tahu jalan atau kehendak Allah di dalam setiap pergumulan hidup kita. Kita tahu ketika kita hidup di dalam kebenaran, saudara, maka Allah akan mengutus Roh Kudus untuk mengurapi kita, memimpin kita kepada kebenaran, mengarahkan hati kita untuk mengetahui tentang jalan-jalan yang Ia berikan, yang Ia persiapkan kepada kita, baik hari ini, di masa-masa yang akan datang. Karena Tuhan menghendaki supaya kita hidup menjadi berkat bagi semua orang. Khususnya adalah kita orang beriman, kita adalah orang-orang terpilih. Yang harus kita lakukan adalah kita harus belajar mengenal firman Tuhan dan kita melakukannya dalam perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang nyata, yang bukan hanya sekedar kata atau sekedar ucapan di mulut, tetapi firman itu harus kita lakukan di dalam tindakan-tindakan yang nyata. Sehingga dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan sikap-sikap kita yang selalu hidup mengutamakan orang lain, yang selalu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang dalam pelayanan-pelayanan, dalam persekutuan-persekutuan, di dalam gereja atau dimanapun kita berada. Sebab Tuhan akan selalu menyertai kita dalam setiap pelayanan-pelayanan kita, baik besar dan kecil apapun pelayanan kita. Roh Kudus Tuhan akan turut bekerja kepada setiap orang yang percaya. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati, kekasih Tuhan dimanapun berada, tema hari ini adalah hati yang keras itu diubahkan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, seperti pada di mana orang Israel keluar dari Mesir yang dipimpin oleh Musa, saudara, di mana pada waktu itu banyak sekali hal-hal mujizat terjadi yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Tetapi oleh karena kerasnya hati bangsa Israel pada waktu itu, saudara, begitu banyak, bahkan begitu banyak tanda diberi makan mana oleh Allah, tetapi oleh karena kerasnya hati bangsa Israel pada waktu itu, mereka seakan-akan masih meragukan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, oleh karena Allah begitu mengasihi orang-orang terpilih, karena bangsa Israel waktu itu adalah bangsa pilihan Allah, sehingga Ia akan menyertai dan membawa mereka semua keluar dari Mesir. Tetapi pada akhirnya mereka binasa oleh karena mereka melakukan hal yang telah melanggar perintah-perintah Allah, melanggar ketetapan-ketetapan Allah, di mana mereka menyembah patung pada waktu itu, karena mereka mengatakan mereka muak, mereka sudah tidak percaya lagi dengan Allah. Tetapi mereka tidak merasakan, mereka tidak menanggapi, merespon itu bahwa Tuhan itulah yang menyertai mereka, saudara, selama 40 tahun. Bayangkan 40 tahun dari Mesir, mereka dipimpin di padang gurun sampai keluar, sampai pada tanah yang dijanjikan oleh Allah. Namun saudara-saudaraku yang berkasih Tuhan,
dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 1, di sini dikatakan ayat yang pertama, ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalam. Jadi ini tentang bagaimana kehidupan kita, saudara. Jadi kita harus ingat ketika masa muda seperti ini, hidup kita masih sehat, tubuh kita masih sehat, ya, masih segar. Jadi kita harus pergunakan dengan baik. Artinya kita arahkan hidup kita kepada Allah atau kepada benarannya. Jangan kita keras hati yang selalu mau mengikuti kehendak sendiri, yang selalu mau mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kecerdasan, kepintaran sendiri. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang berkati Tuhan, pada hari-hari atau masa-masa tuanya, ya, maka hal-hal yang malang akan terjadi, di mana akan sakit-sakitan, ya, di mana akan penyakit itu semuanya muncul dan hadir dalam kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan di sini tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Dan ini menceritakan bagaimana kesempatan-kesempatan yang ada yang sekarang yang Tuhan masih berikan kepada kita. Kita harus manfaatkan dengan baik. Kita harus belajar mengenal Tuhan, arahkan hidup kita kepada firman-Nya, dan minta Roh Kudus Tuhan supaya kita dipimpin olehnya, supaya kita mau diubahkan, dibentuk hati kita yang keras yang tidak mau diubah. Kita datang kepada Tuhan dan memohon berkat dan kuasa-Nya supaya kita mau diubah, supaya kita mau dibentuk menurut kehendak Allah. Dan di dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, ayatnya yang ke-6, perhatikan saudara. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakku. Saudara-saudaraku, kasih Tuhan. Jadi ketika kita mau terus mengeraskan hati kita, tidak mengabaikan firman Tuhan, kita lebih memilih untuk hidup menurut kesenangan kita, berbaur dengan dunia ini, tetapi kita jauh daripada kebenaran itu. Bahkan kita selalu mengabaikan segala hal-hal yang berkaitan dengan rohani, ya. Kita selalu mengutamakan hal-hal dunia ini. Dan karena kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan, kita tidak mau membaca firman Tuhan, artinya ketika Tuhan memberikan suatu peringatan kepada kita, kita mengabaikannya, yaitu melalui firman-firman-Nya. Dan kita mau mengeraskan hati kita kepada Allah, ya, bukan karena ketika kita binasa, bukan karena Tuhan yang membuat kita binasa, tetapi karena kekerasan hati kita sendiri yang membuat kita binasa. Karena apa? Karena kita menolak pengenalan itu, artinya pengenalan akan Allah. Tuhan memberikan suatu peringatan kepada kita. Dan ini seperti yang dia lakukan pada waktu dan kita contohkan dalam Kain dan Habel, ya. Ini cerita tentang Kain dan Habel, dimana karena kekerasan hati Kain, yang dimana pada waktu itu ia ingin membunuh adiknya Habel, yaitu di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Sebelum kejadian pembunuhan Kain kepada Habel, Tuhan sudah memberikan peringatan, saudara, supaya ia harus berhati-hati, ya, karena ia sangat menggoda, si penggoda itu sangat menggoda, dan
Tuhan memperingatkan supaya engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi karena waktu itu hati Kain itu sangat keras, sehingga ia membunuh Habel, saudara. Dan itulah yang membuatnya binasa. Bukan karena Tuhan yang membinasakannya. Tuhan itu tidak membinasakan siapapun. Tetapi karena kita, kalau kita berbicara tentang binasa atau kebangkitan, ya kita kembali lagi pada tabur tuai, saudaraku. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi Tuhan Allah itu menghendaki supaya kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan menghendaki supaya kita memperoleh kerajaan Allah, yaitu hidup kekal. Salah satu bukti daripada cinta kasih Tuhan membuktikan bahwa ia tidak ingin kita binasa. Ia mengutus putranya, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat. Ia menjadi penebus dosa kita, yang telah mengalahkan kematian dan bangkit untuk memberikan kita hidup. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tapi karena kekerasan hati kita lah ia membawa kita pada kebinasaan. Dan tentang hidup dan tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita, saudara. Jadi itu tergantung keputusan kita. Semua yang difirmankan oleh Allah, ya, yang ia berikan kepada setiap orang, disitulah kita harus memilih, membuat suatu keputusan. Dan keputusan itulah yang menentukan hidup kita. Jadi ketika kita hidup mau diubah, mau dituntun, mau dipimpin oleh Roh Allah, maka kita akan memperoleh hidup. Tetapi ketika kita ingin hidup di dalam kedagingan, kita mau dipimpin oleh keinginan sendiri, mencari kesenangan-kesenangan dunia, maka kita hidup dalam dosa. Karena dosa itu yang mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut. Tetapi saudara, firman Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan akan membawa mereka pada kehidupan kekal. Nah, dan ketika kita berbicara tentang kerasnya orang Israel pada masa itu, saudara, di Keluaran pasal 4 ayat 4, ya, ini ketika bangsa Israel masih berada di tanah Mesir pada waktu itu, di mana Tuhan itu memperingatkan, memberi peringatan kepada Firaun, raja Mesir pada waktu itu, supaya jangan mengeraskan hatinya dan mau mengenal Tuhan, mau menerima pengenalan akan Allah dengan tanda-tanda, dengan tulah yang Tuhan berikan itu. 10 tulah yang ia berikan, tetapi 5 tulah, sampai pada 5 tulah Tuhan berikan kepada Firaun pada waktu itu, untuk sebenarnya supaya Firaun mau mengakui Tuhan, mau mengenal Tuhan, mau mengenal Allah. Tetapi Firaun pada waktu itu masih mengeraskan hatinya, tidak mau mengenal Allah dan tidak percayakan adanya Allah, tapi dia tetap menyembah Baal. Sehingga 5 tulah lagi, itulah yang membuat Firaun binasa. Saudara-saudara, sebenarnya Tuhan itu sudah memperingatkan ketika ada datang musibah kepada kita. Nah, ini bukan tentang cerita tentang Firaun, tetapi ini juga ada kaitannya dalam kehidupan kita. Ketika ada hal sesuatu yang mendatangkan maut di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan peringatan. Dan kita sangat beruntung dan bersyukur ketika kita dengan cepat meresponnya. Dan kita mau mengenal Tuhan, kita mau ambil keputusan dengan cepat untuk mau dipimpin oleh Allah dan membawa kita pada kebenaran. Tapi ketika kita mengabaikannya, karena kita merasa pintar, kita merasa sudah punya semuanya, dan kita tidak perlu lagi, dan kita datang kepada Tuhan hanya sebagai meluangkan waktu kosong. Ya, kita jadikan Tuhan itu sebagai security, penjaga kita. Tapi kita tidak mau datang kepada, mau belajar mengenal kebenarannya, mengenal firman-Nya, dan kita tidak mau memuji atas kebesarannya, mengakui atas keilahian, atas kekuasaannya, atas kasih-Nya. Nah, karena kekerasan hati itulah, maka
kekerasan hati itulah yang mendatangkan dosa di dalam kehidupannya, dan dosa itulah yang mendatangkan maut, yang membawa dia pada kebinasaan. Di dalam Keluaran pasal 4 ayat 4, tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu lalu menjadi tongkat di tangannya. Sebenarnya Tuhan itu menunjukkan kepada kepada Firaun, raja Mesir pada waktu itu, ya, Tuhan itu sebenarnya mau menyatakan dirinya bahwa aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku adalah Allah yang esa, sehingga ia menunjukkan suatu mujizat yang luar biasa, di mana tongkat menjadi ular dan kembali menjadi tongkat ketika Tuhan menyuruh Musa mengambil dan memegang ekor tongkat itu, ekor ular itu, sehingga kembali menjadi tongkat. Inilah mujizat yang Tuhan perlihatkan karena Firaun pada waktu itu hatinya masih mengeras dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan ayat yang kelima, supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Tuhan mau menunjukkan diri, saudara, menunjukkan kekuasaan dan kebesarannya. Tetapi Firaun masih mengeraskan hatinya, tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan, Allah Ishak, Allah Abraham, dan Allah Yakub. Sehingga itulah yang membawa Firaun raja Mesir pada waktu itu pada kebinasaan. Dan di dalam Matius pasal 26 ayat 24, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, ini saudara berbicara tentang Yudas yang mengkhianati Yesus, yang mana pada waktu itu ia menyerahkan Yesus pada orang kepada pasukan-pasukan yang mau menangkap Yesus pada waktu itu, yang telah membawa Yesus pada Pontius Pilatus, yang membawa dia pada Herodes, yang dimana ia disiksa, ditikam, ia diludahi, diolok-olok, dipaku, disalib hingga ia wafat. Dan Yudas Iskariotlah yang menyerahkan dan mengkhianati Yesus. Dan ini berbicara tentang Yudas Iskariot karena keras hatinya pada waktu itu, ya. Karena keras hatinya Yudas Iskariot tidak mau kembali kepada Tuhan, tetapi ia memilih untuk bunuh diri. Sehingga Yudas pada waktu mati sangat mengenaskan. Itu karena kerasnya hatinya sehingga ia binasa. Tetapi ketika kita, saudara, walaupun besar kesalahan kita, tapi ketika kita mau kembali, ya, kembali menyadari kesalahan kita, seandainya batu itu Yudas Iskariot kembali pada murid-murid Yesus, kembali kepada murid, berkumpul kembali dan mau mengakui kesalahannya, maka Tuhan akan mengampuni. Pasti ia tidak binasa, namun ia akan diberikan hidup yang kekal, seperti pada ke-12 rasul yang sekarang ini. Tetapi karena kerasnya hati Yudas pada waktu itu, sehingga ia memilih untuk bunuh diri, sehingga ia binasa. Dan posisinya pun akan diganti. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kekerasan hati akan membawa kita pada suatu masalah yang besar di dalam kehidupan kita. Kekerasan hati akan membawa kita pada persoalan atau perkara-perkara yang sebenarnya sangat sederhana, bisa diselesaikan dengan cepat. Tapi karena kerasnya hati kita, yang membuat masalah itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, dan membuat diri kita semakin menderita. Tetapi dengan ayat-ayat yang telah kita dengar bersama pada kesempatan ini, kekasih Tuhan, ini mengingatkan kita bahwa ketika sebelum datang persoalan masalah di dalam kehidupan kita, atau sesuatu yang akan membawa kita pada kebinasaan atau dosa, pasti Tuhan akan memberikan kita suatu peringatan sebelum itu terjadi.
Dan bagaimana kita mengetahui peringatan-peringatan Tuhan kepada kita? Itulah pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan. Itulah pentingnya kita belajar mengenal firman Tuhan. Sehingga kita mengetahui hal-hal baik itu datang dalam kehidupan kita untuk membawa kita pada suatu jalan penyesatan atau malah membawa kita pada kehidupan. Itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil. Ketika kita memutuskan hidup kita mau dipimpin oleh Roh Allah, mau diubahkan oleh Allah, mau dibentuk karakter-karakter kita seturut dengan kehendak Allah, kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Tuhan yang mengatur hidup kita, maka kita akan dibawa oleh Tuhan pada suatu kehidupan, terutama adalah kehidupan kekal yang Ia janjikan kepada kita sebagai orang-orang percaya di dalam namanya, itu nama Yesus Kristus. Hanya dengan firman Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita, saudara, dari penyesatan, dari kebinasaan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus itu tidak akan binasa. Tapi mereka semua, kita semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus harus bersyukur. Karena ketika kita percaya di dalam namanya, maka kita termasuk bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dimanapun berada, jangan kita mau mengeraskan hati kita. Tapi kita harus lebih banyak mendengar, mempelajari segala situasi di sekitar kita, di sekeliling kita. Jangan terlalu banyak berbicara. Artinya jangan terlalu banyak menunjukkan hal-hal yang membuat orang itu supaya memuji kita. Atau kita mau berusaha dalam kehidupan kita itu mengambil perhatian orang lain. Dengan kata-kata kita yang manis, lemah lembut. Tapi sebenarnya hati kita tujuanlah untuk mencari kehormatan. Tapi mari kita belajar, terus belajar firman Tuhan. Kita terapkan itu dalam tindakan perbuatan kita. Dan pelajari segala sesuatu yang terjadi, yang kita lihat di depan mata kita. Karena itu akan menjadi suatu motivasi atau bisa kita ambil pelajaran dari situ. Supaya kita ke depannya, ya, hari ke hari, tahun ke tahun, kita akan terus diubah. Dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari melalui peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam kehidupan kita, lingkungan, pekerjaan, dimanapun kita dalam pelayanan, itu akan menjadi inspirasi atau dorongan atau semangat, kekuatan yang mengubah hidup kita, yang menguatkan kita, yang membawa kita pada kehidupan yang lebih baik dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, pembelajaran kita pada hari ini, ya, yaitu hati yang keras yang diubahkan. Semoga ayat-ayat yang telah saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, bisa saudara mengerti dan paham. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang mau diubah, mau dipimpin oleh Roh Allah, dimanapun saudara berada, lakukan terus pekerjaan-pekerjaan saudara untuk melayani Tuhan. Dan jadilah berkat bagi semua orang. Salam, Tuhan Yesus memberkati.